Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? 3, 2, 1. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kedua dan uswah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat dan salam kita bisa tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu pemirsa Asil TV, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita kembali di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini guru kita sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan antum di 0811-755-0606 mengenai pertanyaan seputar muamalah dan juga waris. Untuk waris sebaiknya antum langsung menelpon ke line telepon di 0811-755-0606. Kita sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah wa ni'mah. Alhamdulillah. Khair, Ustaz ya. Mudah-mudahan antum dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita akan langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita, dan kita akan menunggu telepon antum nanti kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin yang ingin bertanya seputar muamalah kontemporer, silahkan langsung ke 0811-755-0606. Dan satu, kami ingatkan untuk antum yang menelpon supaya lebih fokus ke pesawat telepon untuk menonaktifkan televisi atau mematikan saja televisinya agar pertanyaan dan juga jawaban nanti akan lebih sempurna diterima dan juga dipahami. Baik, kita akan langsung bacakan pertanyaan pertama yang masuk di 0811-755-0606. Mohon izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang CRM atau Customer Relation Management, Ustaz. Kontak center yang ingin saya tanyakan adalah, apabila saya menjual solusi CRM kontak center ke bank pembangunan daerah, apakah pekerjaan saya ini halal, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Allah Azza wa Jalla telah melarang kita untuk tolong-menolong, bahu-membahu, saling mensupport dalam kemaksiatan mendurhakainya, dan mewajibkan, memerintahkan tolong-menolong di dalam mentaatinya. Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong, saling mensupport, saling membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Jalla fi'ula. Lembaga keuangan ribawi jelas transaksinya dan tujuannya dibangun di atas perbuatan riba yang merupakan dosa besar kepada Allah Jalla fi'ula, yang diharamkan dalam agama Islam, dalam agama Kristen, dan dalam agama Yahudi sekalipun. Maka Anda mensupport, Anda mendukung, Anda membantu, bahu-membahu, tolong-menolong terhadap usaha mereka, masuk dalam kategori Anda melanggar ketentuan Allah. Anda melawan peraturan yang dibuat oleh Allah Jalla fi'ula. Dan itu sebuah dosa dan merugikan Anda di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq.
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai CRM untuk persoalan ini bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjut bacakan pertanyaan berikutnya, masih di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Ana menjalankan bisnis online selama ini di rumah. Pertanyaan Ana, apakah boleh Ana menjual gamis untuk apakah Ana boleh menjual gamis untuk perempuan yang memakai model perempuan itu sendiri Ustaz, tetapi modelnya ditutupi secara syar'i? Apakah ini dibolehkan, dan juga bagaimana dengan penghasilan Ana selama ini? Jazakallahu khairan Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaannya terlalu spesifik. Ada model ditutupi secara syar'i, seperti apa itu saya tidak terbayang. Nah, Saya tidak bisa menjawab. Wabillahi taufiq. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi atau paham dari jawaban Ustaz untuk lebih mendetailkan lagi pertanyaannya. Baik, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya, masih di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana Ana yang menjalankan bisnis tukar uang kuno Ustaz? Semisal uang kuno satu itu ditukar dengan nilai sebesar Rp15.000. Apakah ini termasuk dalam hal riba atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Uang kuno yang tidak laku lagi diperjualbelikan sebagai uang, statusnya sudah berubah dari uang menjadi kembali kepada materialnya. Bila materialnya mahal atau mengandung nilai sejarah, dijual lebih mahal daripada nominalnya, hukumnya tidak ada masalah, karena dia bukan uang lagi statusnya. Berbeda dengan emas dan perak. Emas dan perak tidak ada yang bisa membatalkan statusnya sebagai emas dan perak. Tapi uang statusnya adalah pengakuan negara yang menerbitkannya. Maka bila negara itu sudah menyatakan status uang tersebut tidak laku, dia tidak lagi menjadi uang. Kalau dia kertas, kembali harga kertas. Kalau memiliki nilai sejarah, kembali kertas yang bernilai sejarah, harganya boleh lebih mahal puluhan ribu, ratusan ribu dari nominal yang tertulis. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku atau saudariku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan berikutnya, masih di line WhatsApp kita di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya denda keterlambatan membayar sewa rumah Ustaz? Ini juga sudah disepakati di awal ketika hendak mengontrak rumah tersebut. Apakah ini juga termasuk riba atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, ini juga denda keterlambatan atas hutang, yaitu pembayaran rumah, penyewaan rumah, dinamakan juga dengan riba jahiliyah. Maka bila disepakati dari awal, dua-duanya bersepakat melakukan dosa besar. Yang menyewakan kena dosa, yang menyewa pun terkena dosa. Untuk solusi agar nasabah membayar atau penyewa membayar tepat waktu adalah dengan cara Anda yang menyewakan meminta deposit 3 bulan sewa waktu dari awal. Sebelum dia masuk, minta dia bayar mau 6 bulan, mau 3 bulan, terserah Anda. Sehingga dia tidak pernah terlambat kecuali melebihi 3 bulan. Kalau masih 1 bulan dia terlambat, bulanan biasa belum terlambat, dia di tangan Anda ada 3 bulan. Ya, biasanya deposit itu pun difungsikan bila penyewa keluar dari kontrakan dan ada yang rusak, diambilkan dari deposit itu untuk perbaikan objek kontrakan. Wabillahi taufiq.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyimak kita untuk kesempatan hari ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan berikutnya masih di 0811755606. Kita coba terima telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Sumaya di Sulawesi Selatan. Iya, silakan Ibu Sumaya di Sulawesi Selatan pertanyaannya kepada Ustadz. Ya. Begini Ustaz, Afwan mau bertanya tentang pembagian harta waris. Qadarullah ayah istri saya meninggal bulan lalu. Dan beliau meninggalkan harta sebesar 300 juta yang mana uang tersebut sudah digunakan membangun rumah. Nah, rumah tersebut walaupun belum rampung 100% sudah ditempati oleh ibu saya dan ayah tiri saya dari tahun lalu. Rumah tersebut dibangun dari uang ayah tiri saya tersebut yang 300 juta dan sisanya uang ibu saya yang sampai saat ini masih membangun sedikit demi sedikit begitu Ustaz. Jadi beliau meninggalkan uang 300 juta, kurang lebih 300 juta yang dalam bentuk rumah tersebut dan baju-baju beliau. Dari pernikahan bapak tiri saya dan ibu saya, qadarullah tidak memiliki keturunan. Namun bapak tiri saya mempunyai 2 orang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Jadi pertanyaannya Ustadz, bagaimana pembagian harta waris tersebut Ustadz? Bentar, bapak tiri tadi punya anak perempuan 2 orang. Iya Ustadz. Istrinya sekarang ibu Anda. Afwan, kenapa Ustaz? Istrinya sekarang ibu Anda. Iya. Maka ibu Anda dapat 1/8. 2 anak perempuannya dapat 2/3. Sisanya ayah tiri ini masih punya saudara-saudari yang masih hidup? Sudah tidak ada Ustaz. Dia tidak punya saudara, dia anak tunggal? Saudaranya sudah meninggal Ustaz. Afwan. Saudara sudah meninggal. Ada anak laki-laki dari saudaranya? Anak laki-laki ada Ustaz. Berapa orang dari saudaranya dan laki-laki? Ponakan 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya, diambil oleh ponakan laki-lakinya sisanya tadi. 8, 2/3 dibagi 24. Ibu Anda dapat 3/24. Kemudian 2 anak perempuan beliau dapat 16/24. Sisanya 5/24 diambil oleh ponakan laki-laki beliau. Kalau untuk baju-bajunya Ustaz, bagaimana ya pembagiannya? Itu pembagiannya, eksekusinya ya teruskan aja mana hartanya beliau. Kalau uang tunainya langsung dibagi 24. Bu Anda punya 3, uang tunainya berapa? Umpamanya 100 juta. 100 juta dibagi 24 berapa dapat satuannya? Dikali hak ibu 3, kalikan 3. Umpamanya 100 juta bagi 24, anggap umpamanya dapatnya 3 juta umpamanya. 3 juta kali 3, ibu dapat 9 juta. Anak beliau 16 dikali 3. Dapat berapa itu?
48, ya, sisanya untuk keponakan beliau. Baik, Ibu. Iya, iya Pak. Ya, itu saja Ibu. Iya, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Baik, jazakallah khairan untuk pertanyaan dari Ibu Sumaya di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Bismillah Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga, juga seluruh tim. Mau bertanya Ustadz, terkait menggunakan model wanita dalam menjual pakaian syar'i, tapi dengan kondisi wajah model wanita tersebut ditutup dengan coretan. Apakah ini boleh Ustadz? Jazakallahu khairan. Jawabannya sama dengan di atas. Nah, baik, kita akan lanjut bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Jika dulu pernah naik angkot tidak bayar, naik bis kota juga tidak bayar Ustadz. Apa yang harus dilakukan karena jadi kepikiran sampai saat ini, sementara tidak memungkinkan untuk mencari sopirnya atau pemilik angkot tersebut? Nah, Ustaz. Bukan sampai saat ini aja kepikiran, dia akan dibawa sampai nanti di yaumul hisab, di hari akhirat. Anda pasti membayar kepada orang-orang yang Anda tidak bayar kepada mereka hak mereka tersebut. Maka apa solusinya? Solusinya adalah Anda perkirakan berapa itu uangnya di masa dahulu, sekarang dikonversikan ke emas. Ya, mungkin dulu naik angkot hanya 100 rupiah, 50 rupiah tahun 87. Ya, sekarang mana ada? Ya, itu Anda konversikan dengan uang emas, kemudian sedekahkan ke fakir miskin, karena Anda pun sudah tidak tahu angkot yang mana yang Anda tipu tersebut. Maka tobat kepada Allah, berikan uangnya kepada fakir miskin, niatkan sedekah atas nama sedekah dari orang-orang yang Anda zalimi tersebut, para tukang angkot yang Anda zalimi tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai persoalan ini bisa paham dan menjadi solusi dari jawaban Ustaz tersebut. Kita akan lanjut bacakan pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika ada orang yang mempertemukan antara investor dengan pengusaha properti hingga terjadilah ikatan bisnis di antara mereka, apakah orang ini berhak meminta fee Ustaz? Dia hanya mempertemukan, selanjutnya kesepakatan kembali ke mereka berdua. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan Ustaz. Tergantung kesepakatan Anda dengan kedua belah pihak sebelum Anda lakukan. Kalau tidak ada kesepakatan dan Anda bukan profesional, tentu tidak ada hak Anda. Apa yang dimaksud dengan profesional? Kalau Anda memang pekerjaannya, profesinya mencarikan investor atau mencarikan untuk investor usaha yang ingin dibiayai dan usahanya bagus, seperti yang perusahaan yang diakui oleh OJK dinamakan dengan SCF, Securities Crowdfunding, maka dalam hal itu mereka pasti mendapatkan fee menggabungkan, mempertemukan di antara investor dengan pihak usaha yang membutuhkan dana. Wabillahi taufiq. Nah, taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustadz dan menjadi solusi dari permasalahannya. Kita akan lanjut bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ustadz, jika ada orang meminjam motor lalu terjadi kecelakaan tidak disengaja Ustadz, ada kerusakan tidak berat di motor tersebut ketika dikembalikan, pemilik diam saja, tidak minta diperbaiki atau ganti rugi, apakah yang meminjam harus ganti rugi Ustadz? Jazakallahu khairan. Tergantung seperti apa kasus kecelakaannya.
Kalau di sana ada unsur kelalaian dari peminjam, dia wajib mengganti kecuali si pemilik motor memaafkan. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada jalan sehat di kampung dan hadiah utamanya itu motor. Peserta ditarik iuran 20.000 dan dapat fasilitas berupa kaos, snack dan juga minum. Apakah hadiah ini boleh Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau dari uang peserta dibelikan hadiah, maka ini namanya perjudian dan hukumnya haram. Kalau bukan dari uang peserta dibelikan hadiah, tapi hadiah dari sponsor, adapun uang peserta untuk operasional, maka ini hukumnya haram karena Nabi mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak halal hadiah dari perlombaan kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta dan pemanah. Jalan kaki tidak termasuk perlombaan yang dibolehkan Nabi untuk mendapatkan hadiah dari itu. Maka hadiah diterima mengikuti kegiatan itu. Kalau menang dapatkan hadiahnya, mengikuti kegiatannya haram, penyelenggaranya berdosa, para penontonnya juga terkena dosa karena mereka menonton perbuatan dosa. Kemudian bagi pemenang mendapatkan hadiah, mendapatkan barang yang haram. Bagi sponsor memberikan hadiah, dia memberikan barang yang haram. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya mengenai persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya masih di 0811 755 0606. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat burung walet? Apakah termasuk hewan ternak yang wajib dizakati? Jazakallahu khairan Ustaz. Tidak, dia bukan hewan ternak, tapi yang dijualkan adalah hasilnya. Bila uang hasilnya sampai satu nisab sebanyak 120 juta rupiah, ya, ada stok barang di rumah senilai itu, maka dikalikan 2,5% uang yang dikeluarkan kepada fakir miskin, bukan sarang waletnya yang diberikan kepada fakir miskin. Bila tidak sampai, maka tidak ada kewajiban. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bolehkah menjual rambut bekas potongan? Misalnya dari salon tempat cukur rambut atau barbershop. Rambutnya banyak berserakan dan rambut ini terkadang digunakan kembali untuk membuat rambut palsu atau boneka lain dan semacamnya. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Itu kan bukan punya Anda. Itu yang rambut punya orang yang menggunting rambut di tempat Anda. Bila Anda jualkan, Anda menjualkan barang yang bukan milik Anda dan tidak halal. Itu bagian dari anggota tubuh manusia. Seperti anggota tubuh yang lain, bila Anda temukan tercecer tangan orang, jari orang, ya, jangan Anda jual itu tangan atau jari. Yang harus Anda lakukan sebagaimana manusia dikuburkan, semua anggota tubuhnya pun dikuburkan. Anda kumpulkan, Anda gali, Anda masukin ke dalam tanah untuk dikuburkan. Bila Anda jual, uangnya tidak halal, karena pertama bukan milik Anda, yang kedua juga menjualkan anggota tubuh manusia, maka hukumnya diharamkan. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai persoalan rambut ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nah, kita coba terima telepon di 081175500606. Assalamualaikum. Salam Ustaz.
Ya, dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saripudin, Bapak Saripudin? Saripudin di Sapulu Tengah. Iya, silahkan Bapak pertanyaannya kepada Ustadz. Nah, mau tanya Ustaz nih. Saya jual rumah, terus hasil penjualan rumah saya belikan tanah lagi. Apakah itu perlu dizakati itu Ustaz? Penjualan saya. Jarak antara Bapak jual dengan beli berapa lama? Saya jual, inilah rencana, inilah berapa jual baru ini. Belum dijual, baru terjual. Sudah terjual. Sudah, kapan terjualnya? Baru seminggu ini Ustaz. Baru seminggu. Kalau sebelum 1 tahun sudah dapat rumah baru atau tanah yang baru, masih 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, dapat rumah baru Anda bayarkan, maka tidak ada zakatnya. Kalau sampai 12 bulan belum dapat juga rumahnya, uang kan di tangan Anda, maka uang itu terkena zakat. Kalau nilainya lebih 85 gram emas, sekarang sekitar 120 juta. Jelas Bapak? Iya. Ya, itu saja Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Baik. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan berikutnya. Dan kita masih menunggu telepon antum untuk lebih fokus ke telepon, untuk yang menelpon, untuk mematikan pesawat televisinya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bolehkah menaikkan harga barang agar bisa memberi garansi pada produk yang dipasarkan Ustadz? Syukran. Boleh. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, jika notaris menerima klien yang mengajukan KPR di bank, apakah dia termasuk pencatat riba yang dilaknat oleh Rasul? Nah, Ustadz. Iya, betul. Dia pencatat riba yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan kita terima telepon di 081175500606. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Walid di Riau. Iya, silakan Ummu Walid pertanyaannya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Kami alhamdulillah biasanya mengeluarkan zakat itu kan bulan Ramadan. Ya. Terus di perjalanan waktu ada yang jual kebun, terus dibelikan kebun. Terus ada juga lagi sisanya kami pergi umroh sekeluarga. Terus kan udah tidak sampai nisabnya lagi. Terus belum setahun 3 bulan ke depannya alhamdulillah sampai nisab lagi. Terus gimana itu mengeluarkan zakatnya Ustaz? Kalau tidak ada yang mengendap 1 tahun, tidak ada zakatnya. Halo Ibu. Jadi sampaikan dulu 1 tahun yang itunya. Ya, bukan yang itunya, uangnya Ibu. Iya, Ibu uangnya, tidak ada yang uangnya yang 3 bulan ke depan. Uang dan emas Ibu ada tidak yang sudah 1 tahun? Kalau sekarang udah tidak sampai itu, udah tidak sampai 120 juta. Tidak ada zakat Ibu, sudah, alhamdulillah. Dia zakat itu, umpamanya Ibu dapat uang sekarang 50 juta, besok 50 juta, kemudian lusa dapat 30 juta, 130 juta.
Kemudian selanjutnya dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, yang tadi yang 3 hari pertama sudah nisab. Kemudian dapat sedikit-dikit habis buat hari-hari, habis buat hari-hari. Ini yang nisab pertama sampai 1 tahun tidak pernah berkurang dari 85 gram emas. Ya, maka setelah 1 tahun baru ada kewajiban zakat. Tapi dapat umpamanya 200 juta hari ini. Besok beli tanah 100 juta, tinggal 100 tidak sampai nisab. Kemudian dapat besok lagi 200 juta lagi, 300 juta. Kemudian dibelikan bibit untuk sawit, pengolahan semuanya, habis semua uang. Begitu terus hidup Anda dalam 1 tahun, tidak ada kewajiban zakat. Begitu, Ustaz. Iya. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan, Ustaz. Oh iya. Iya. Baik, dari Umu Alif di Riau, jazakallah khairan untuk pertanyaannya, mudah-mudahan paham dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, sambil kita tunggu telepon antum di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, kalau kita mau narik uang di ATM, bank syariah, terkadang kita antri. Nah, itu ada wifi gratis tanpa password dari bank syariah. Apakah boleh kita gunakan? Apa termasuk riba, Ustaz? Nah. Tidak. Itu boleh digunakan dan tidak riba. Karena manfaatnya untuk semua orang, bukan untuk Anda saja. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana perhitungan untuk zakat tanah clay, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tanah clay itu. Afwan, Ana juga kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, mau bertanya, Ana bekerja di pabrik tisu. Kami dilarang meninggalkan pekerjaan di saat jam kerja. Jadi Ana berinisiatif untuk makan siang, Ana bantu kawan untuk belikan nasi di luar pabrik dengan ambil tambahan harga 2.000 per bungkus. Apa hukumnya ambil keuntungan seperti ini, Ustaz? Nah. Asal Anda sampaikan ke teman Anda boleh. Dan pakai uang dia, bukan pakai uang Anda dahulu. Kalau pakai uang Anda dahulu terjadi talangan, ada pertambahan yang dinamakan dengan riba. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dirahmati Allah. Pertanyaannya, Ustaz, saya anak pertama laki-laki dan mempunyai adik 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai 1 anak laki-laki. Sebelum ayah saya meninggal, waktu itu saya mengontrak karena tak punya apa-apa. Sedangkan adik yang 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan, sudah dibelikan rumah yang baru oleh ayah saya. Pada tahun 2007, ayah saya meninggal dan meninggalkan 1 istri dan 4 anak, 2 laki dan 2 perempuan. Dulu semenjak ayah meninggal, saya meminta waris bagian saya, tapi kata adik saya, tidak ada waris, ini hibah untuk ibu. Padahal ayah banyak meninggalkan harta, sawah, kolam, kebun, dan rumah, serta peninggalan lainnya. Tapi dulu saya kekeh meminta bagian saya dan akhirnya dibagi rata. Apa seperti ini boleh, Ustaz? Jazakallahu khairan. Terus setelah ayahnya meninggal apa sebelum? Semenjak ayah meninggal, Ustaz. Dibagi. Naam. Dibagi rata. Naam, Ustaz. Bagi rata, kalau dia anak laki-laki berarti masih kurang haknya. Yang perempuan wajib memberikan haknya saudara laki-lakinya. Bila tidak dibagikan di dunia dan saudaranya tidak ikhlas, maka akan dibayarnya di akhirat. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya mengenai persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan kita sarankan untuk antum yang punya persoalan seperti ini untuk langsung menelpon ke 081175500606 biar lebih jelas jawaban dan juga pertanyaan yang akan disampaikan. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, afwan,
Ustadz, Afwan, Anda mau bertanya, ada seorang wanita mempunyai harta berupa uang. Wanita tersebut sudah tidak mempunyai suami maupun anak. Ibu dan bapaknya juga sudah meninggal. Kakak dan adiknya juga yang ada sekarang kakak dan adiknya juga yang ada sekarang keponakan saja, Ustadz. Keponakannya itu dari kakak laki-lakinya dan dari kakak perempuannya. Pertanyaannya, siapa saja yang berhak dari harta warisnya itu, Ustadz? Dari Ummu Ilham di Bogor. Dia wafat, orang tuanya tidak ada. Naam, Ustaz. Tidak ada anak. Tidak, Ustaz. Suami tidak ada juga berarti. Naam. Kakeknya, ayah dari ayahnya. Tidak dijelaskan, Ustaz. Tidak jelaskan, saya tidak bisa jawab. Taib. Jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Sebaiknya untuk antum yang punya persoalan seputar waris, harusnya menelpon ke 081175500606. Kita informasikan untuk lebih jelas jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita nantinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mau bertanya, bagaimana untuk perhitungan zakat emas dengan kadar tercampur? Ada yang 23 karat, ada yang 18 karat. Nah, Ustaz. Digabungkan menjadi nilainya 24. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengapa mendapatkan gratis ongkir di marketplace pakai pembayaran mobile banking, termasuk bukan riba? Padahal pembeli harus top up dulu ke rekening bank tersebut dan pihak marketplace sudah bekerja sama dengan bank tersebut. Nah, Ustaz. Bedanya adalah ketika diskon diberikan hanya menggunakan e-wallet, biasanya pihak e-wallet tersebut memberikan diskon, nanti dia bayarkan kepada pihak merchant. Kalau bank, kecuali kalau bank tertulis di sana bayar pakai bank ini ada potongan, itu iya sama Anda biasanya di bandara atau di tempat-tempat tertentu, di bandara, di lounge bandaranya atau tempat tertentu, nyatakan bagi konsumen yang membayar dengan kartu debit A, bank A atau bank W dan lainnya, diberikan potongan sekian. Kalau yang memberi potongannya adalah merchant, apa perlunya dia bank A, bank B, bank C, siapapun bayar pakai apapun saya berikan potongan. Ini ada indikasi bahwa bank A, bank B, bank C tadi membuat kesepakatan dengan pihak merchant, kamu terima potongannya nanti tagihkan ke saya. Karena itulah dia menjadi riba. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini, Ustaz. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Ustaz, untuk waktu dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin yang mengenai permasalahan seputar muamalah kontemporer. Insya Allah di pekan depan atau di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita lagi untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan atau dijawab dari pertanyaan tersebut bisa menjadi solusi dari seluruh permasalahan-permasalahan antum yang hadapi untuk saat ini, dan juga menjadi ilmu untuk kita yang menyimak di kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?